Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid dari Prodi 4PA, ingin menjelaskan tentang hakikat evaluasi dan pengembangan dalam perspektif Islam. Pengertian evaluasi menurut bahasa. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian evaluasi menurut para ahli, secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Pengertian evaluasi menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata evaluasi adalah penilaian. Pengertian evaluasi menurut para ahli. Pengertian evaluasi menurut para ahli seperti Wrighton, DKK 1956 mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Hasil yang ditimbulkan dari evaluasi adalah bersifat kualitatif. Pengertian evaluasi secara umum. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Macam-macam evaluasi. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, macam-macam banyak, mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks. Di antara macam-macam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Pre-test dan post-test. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuan adalah untuk mengidentifikasi syaraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. B. Evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan preset. Tujuannya adalah untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Contoh evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. C. Evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi ini dititik beratkan pada bahasa tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapatkan kesulitan. D. Evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Tujuan adalah memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yang untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis tersebut digunakan sebagai bahasa pertimbangan, rekayasa, pengajaran remedial, atau perbaikan. Selanjutnya, indikator prestasi belajar. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam mengikuti proses pendidikan,
dan pembelajaran, maka dapat kita perhatikan berdasarkan indikator atau kondisi yang telah berhasil dicapai oleh anak didik. Indikator prestasi belajar anak didik dapat kita lihat berdasarkan beberapa hal. Berikut ini yaitu berubahnya kompetensi kognitif anak didik, berubahnya kompetisi efektif anak didik, berubahnya kompetensi psikomotor anak didik. Model pengembangan pendidikan agama Islam dalam realitas kehidupan sehari-hari sering timbul pertanyaan, apa saja aspek-aspek kehidupan itu? Apakah agama merupakan bagian dari aspek kehidupan? Sehingga hidup beragama berarti menjalankan salah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan. Ataukah agama merupakan sumber nilai-nilai dan operasional kehidupan, sehingga agama akan mewarnai segala aspek kehidupan itu sendiri? Dalam konteks inilah para pemikir dan pengembang pendidikan pada umumnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut pada gilirannya melahirkan berbeda model dalam pengembangan PAI. Sebagaimana uraian berikut. A. Model dikotomis. Pada model ini aspek kehidupan dipandang sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi atau distrik. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non-agama, pendidikan keislaman dengan non-keislaman, demikian seterusnya. Demikian pula pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan, yang normatif, doktriner, dan absolutis. Peserta didik diarahkan untuk menjadi pelaku yang loyal, memiliki sikap komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis, kritis dianggap dapat menggoyahkan iman, sehingga perlu ditindih oleh pendekatan yang normatif dan doktriner tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.